Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa polisi akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus gangguan ginjal akut setelah mengantongi hasil laboratorium forensik. Ia juga menegaskan bahwa hasil laboratorium ini adalah yang paling menentukan untuk meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dedi menyampaikan bahwa soal perusahaan-perusahaan obat yang digunakan oleh korban masih akan didalami oleh penyidik, Kementerian Kesehatan, dan BPOM setelah hasil laboratorium keluar. Dedi juga menyampaikan bahwa uji laboratorium yang dilakukan juga cukup banyak seperti tes urin, darah, dan sampel obat itu sendiri. Uji laboratorium akan dilakukan di laboratorium forensik dan laboratorium Badan POM. Sebelumnya, Ketua Badan POM Penny Lukito ini sudah menyampaikan penemuannya terkait 2 perusahaan obat yang memproduksi obat dengan cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Kedua perusahaan ini adalah PT Yarindo Pharmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries yang merupakan perusahaan obat sirup Unibaby. Oke, soal gangguan ginjal akut pada anak yang sudah terjadi lonjakannya pada bulan Agustus 2022 ini dan masih terjadi sampai dengan saat ini begitu ya penanganan kasusnya. Kita akan diskusikan bersama dengan mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Profesor Chandra Yoga Aditama yang sudah bersama saya di ujung telepon. Prof. Chandra, selamat pagi, salam sehat Prof. Chandra. Ya, selamat pagi. Baik. Kebetulan saya sehat karena kemarin baru negatif, tadinya positif COVID. Oke, baiklah. Semoga selalu sehat ya Prof. Chandra, ya. Karena saya yakin sebenarnya Prof. Chandra ini prokesnya ketat juga nih sebetulnya ya. Oke, Prof. Chandra, soal gangguan ginjal akut pada anak di Indonesia, secara umum apa yang menjadi pandangan atau apa yang menjadi catatan dari Prof. Chandra? Ya, jadi sebenarnya dalam beberapa waktu ini kita dengarkan informasi mula-mula dari teman-teman Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang melaporkan ada peningkatan kasus ganggal ginjal akut pada anak. Sesuatu yang tadinya mestinya sedikit kemudian meningkat gitu ya. Dan angka itu dilaporkan beberapa kali sampai akhirnya mendapat perhatian besar dari pemerintah, dari publik pada waktu angkanya sudah cukup tinggi dan kemudian dicobalah dicari penyebabnya. Kebetulan pada saat yang kurang lebih sama bulan Agustus September itu sebenarnya mulai bulan Juli itu ada kejadian juga di Gambia dan kemudian itu dilaporkan ke WHO dan dilaporkan ke WHO bulan September sebenarnya, dan pada tanggal 5 Oktober WHO mengeluarkan yang disebut sebagai Medical Product Alert nomor 6. Di dalam Medical Product Alert nomor 6 itu disebutkan bahwa di Gambia itu ditemukan beberapa obat sirup yang kadar etilen glikol dan dietilen glikolnya lebih tinggi dari nilai yang seharusnya gitu. Kebetulan obat-obat yang ada di Gambia itu dikirim mereka dapatkan dari India. Jadi ada 2 kejadian di Gambia itu. Ada kejadian gagal ginjal akut pada anak, jumlahnya saya kira 60-an begitu. Sementara mereka menemukan obat-obat yang melebihi kadar batas aman. Pada waktu itu dikeluarkan, maka WHO langsung mengirimkan informasi tentang obat yang melebihi kadar batas aman itu ke pemerintah India. Dan otoritas di India langsung menjawab. Dan di situ disebutkan bahwa dalam waktu 1,5 jam surat dari WHO itu mereka jawab. Ini saya agak melantur tapi nyambung ke kita nanti ya. Iya. Jawabannya mengatakan bahwa oke, kalau memang ada obat yang melebihi kadar batas aman, tapi bukan coba berikan lah kalimatnya, mereka meminta hubungan pasti antara obat yang melebihi kadar batas aman itu dengan kejadian gagal ginjal akut di Gambia itu. Gitu. Jadi mereka minta ya mana buktinya secara lebih detail, kira-kira seperti itu. Itu yang terjadi di Gambia. Sementara itu kemudian terjadi juga di Indonesia dan angkanya saya kira sangat menjadikan ya, karena sudah lebih dari 150 orang yang meninggal. Betul. Itu sudah lebih dari Kanjuruhan. Hampir sama dengan Itaewon yang membuat Korea Selatan berkabung nasional, saya kira seminggu kalau nggak salah. Nah, kemudian dilaporkan juga ada beberapa obat yang kadarnya melebihi ambang batas etilen glikol dan dietilen glikol. Di sisi lain, kemudian pemerintah menghentikan semua obat sirup, apapun bentuknya, sambil penelitian dilakukan, dan saya kira sampai terakhir beberapa hari yang lalu ada 198 yang sudah dinyatakan bisa digunakan kembali karena kadarnya
tidak melebihi ambang batas. Nah, yang disebut-sebut melebihi ambang batas, saya kira pernah disebutkan ada 3 atau 5 obat yang dianggap melebihi ambang batas. Nah, tapi kalau saya punya usulan begitu ya, kan kasusnya ada 240 sekian. Saya kira kita belum dapat informasi yang pasti dari 240 orang itu, anak itu maksud saya, berapa yang meminum obat yang disebut 5 obat yang memenuhi melebihi kadar ambang batas itu. Apakah memang 240-nya, atau apalagi kalau 150 yang meninggal itu betul-betul minum obat yang 5 itu. Kalau mereka memang 240-nya minum obat yang 5 itu, maka kita bisa katakan, oh kalau begitu memang itu penyebabnya. Tapi, kalau mereka, karena masalah ini kan tersebar di 20 sekian provinsi ya, gitu. Nah, kalau mereka ternyata tidak meminum obat itu, maka harus dicari lagi sebenarnya obat apa yang mereka minum, sehingga kemudian menimbulkan gagal ginjal akut pada anak. Selain itu, lebih lagi dari itu, tentu saja ini bisa saja ada kemungkinan juga bahwa ini belum tentu karena obat, gitu ya. Jadi selain dicari obat mana yang menimbulkannya, juga harus dicari faktor-faktor lain. Ada nggak faktor lain yang juga mungkin menimbulkan gagal ginjal akut pada anak. Jadi saya kira proses masih berjalan. Kita lega mendengar 198, tapi kita mengharapkan ada hubungan yang jelas, gitu, laporan yang jelas antara 5 yang dianggap melebihi ambang batas dengan 240 kasus. Tapi Prof, kalau Anda lebih meyakini mana? Apakah ini disebabkan karena konsumsi obat atau ada penyebab lain, mungkin bisa jadi makanan atau minuman? Saya kira tidak boleh kita sedang meyakini yang mana. Ini kita karena kasusnya 240 kan memang dari kacamata satu sisi kan jumlahnya banyak ya. Betul. Tapi dari kacamata sisi lain 240 sebenarnya masih katakanlah manageable untuk dicari satu persatu. Jadi 240 anak itu dicari satu persatu, dikunjungi rumahnya, dicek apa saja yang pernah dikonsumsinya, atau apa saja kebiasaan yang mereka lakukan, apa saja yang ada di sekitar mereka, ada nggak orang di sekitar mereka yang sakit juga, sehingga bisa dibuat daftarnya, nomor 1 sampai nomor 240 sekian, konsumsi obatnya ini, satu persatu, kebiasaannya ini, bagaimana riwayat penyakitnya sebelum sakit dan sebagainya, bagaimana riwayat penyakitnya sudah sakit dan sebagainya, sehingga dengan data rinci satu persatu dari 240 anak itu, kita bisa mengambil kesimpulan lebih tepat nantinya apa penyebab dari HIV. Bahwa ada 5 sirup yang melebihi kadar batas aman itu jelas harus ditarik, karena mau menyebabkan sakit apapun, kalau sesuatu melebihi kadar batas aman, mau obat apapun ya? Jelas harus ditarik. Itu sih nggak ada, itu jelas harus ditarik. Tapi untuk menghubungkan dengan 240 anak yang sakit, saya kira mesti dibuat data yang konkret pada 240 anak itu. Karena memang sampai dengan saat ini untuk obat sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol pun ini juga masih bukan penyebab pasti ya, baru ditengarai kan begitu ya, Prof. Chandra. Jadi harus penelusuran lebih lanjut lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Chandra. Kemudian Kemenkes dalam hal ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengklaim bahwa pihak negara ini sudah mendapatkan kiriman suplai begitu fomepizol ya, antidotum. Pertanyaan saya gini, saya sempat membaca fomepizol ini hanya mengobati ginjal dari keracunan, dari metanol ataupun dari etilen glikol, bukan membenahi atau memperbaiki fungsi ginjal itu. Kalau Prof. Chandra bagaimana? Mungkin lebih lengkap lagi nih Prof. Chandra datanya. Ya, antidotum artinya tuh anti keracunan dong. Jadi fomepizol itu memang obat untuk mengatasi keracunan, toksisitas dotum ya, karena etilen glikol atau metanol atau yang lain. Jadi kalau memang keracunan, maka untuk mengatasi racunnya, maka obat anti racun yang dipakai. Untuk memperbaiki fungsi ginjal ada cara lain, ada hidrasi, ada hemodialisa dan sebagainya. Jadi bukan satu-satunya obat yang bisa dipakai untuk mengatasi situasi yang ada, tergantung anaknya sudah seberat apa, seperti saya sampaikan tadi, hemodialisa perlu dilakukan apa tidak, apakah perlu perawatan di ICU atau tidak. Jadi semua itu bergabung menjadi satu. Tapi memang fomepizolnya dipakai untuk menangani keracunan tadi itu ya. Tapi kan balik lagi ke cerita kita yang tadi, apakah memang 240 anak ini semuanya keracunan obat yang ada di dalam glikol atau di dalam glikol atau tidak? Mungkin datanya sudah ada, tapi mungkin bagus disampaikan ke publik begitu, karena sekarang kan ada yang, ya artinya yang kita tahu adalah 240 kasus, 150 kematian, itu kita tahu satu. Terus kemudian kita tahu juga ada 3 atau 5 obat yang kadarnya lebih besar dari batas aman. Bagaimana memet duanya ini
kedua informasi ini saya kira penting supaya kita tahu persis penyebabnya apa. Oke, Prof. Chandra, apakah komposisi dari fomepizol ini relatif aman begitu untuk diberikan kepada pasien yang masih anak-anak usianya antara 1 sampai dengan 5 tahun? Oh, kalau obat, mau fomepizol atau obat apapun juga ya, ini kita juga jangan terlalu lari kepada kekhawatiran yang berlebihan ya. Obat apapun juga yang diberikan kepada manusia dimanapun juga, itu sudah melalui proses penelitian. Jadi kalau obat itu memang diberikan pada anak, ya itu diberikan pada anak. Jadi itu tidak ada masalah. Tentu saja sebelum obat itu diberikan, dipilih oleh pemerintah maupun negara lain, maka memang obat itu dipakai secara ilmiah terbukti menangani antidotum untuk beberapa hal itu. Itu sih tidak perlu kita khawatirkan. Yang saya masih persoalkan adalah apakah memang 240-nya gara-gara keracunan itu. Kalau gara-gara keracunan itu, obatnya memang salah satu diantaranya fomepizol selain penanganan gagal ginjal secara umum yang lainnya. Oke, Prof, kalau kita berbicara soal, saya lebih cenderung menggunakan diksi gangguan ginjal begitu ya, karena kalau yang saya baca kan penyakit pada ginjal itu kan ada tiga stages ya, 3 stages ya, ada risk, ada injury, dan ada baru yang ketiga adalah failure. Nah, kita apakah kalau dari data yang dimiliki oleh Prof. Chandra, apakah 269 gangguan ginjal akut ini kesemuanya apakah masuk dalam stage ketiga atau masih 1-2 nih? Nomor satu, yang pertama saya bukan ahli ginjal. Saya tidak punya kompetensi untuk menjawab pertanyaan tentang klasifikasi penyakit ginjal dan sebagainya. Itu satu. Tapi nomor 2, yang dilaporkan ini kan memang justru memang semua adalah gangguan ginjal akut. Artinya kalau Anda mau pakai situasi kalimat yang Anda pakai ya, mau dibilang failure boleh, tapi ini ada sesuatu yang terjadi pada anak yang akut menjadi berat. Akut itu artinya cepat menjadi berat dan terjadi pada anak dalam beberapa bulan terakhir ini. Jadi memang itu penyakitnya saat ini. Itulah yang terkumpulkan 269. Soal penyakit ginjal yang lain, tentu saja ada saja macam-macam jenisnya pada anak dan pada dewasa. Tapi tentu tim kita sudah mengklasifikasikan keluarlah angka 200 berapa, saya lupa, 69 atau 61 itu memang yang gangguan ginjal yang sekarang memang sedang banyak dibicarakan, yang sedang dicari penyebabnya apa. Oke. Kalau kita melihat tren kasusnya dari Januari sampai dengan Oktober, layak nggak sih sebetulnya gangguan ginjal akut ini disebut sebagai KLB? Jadi gini, kenaikan kasus ada 260 kasus dan apalagi 150 yang meninggal, itu bukan hal yang biasa. Betul. Tentu saja itu sesuatu hal yang tidak boleh kita mentang. Bahkan hanya 39 orang yang sembuh nih, Prof. Ya, enggak dong. Kalau 240 ada 150 yang meninggal, kan yang sembuh lebih dong. Ya, kan dalam artinya kan juga masih ada yang in progress gitu ya untuk treatment ya. Iya. Tapi jangankan 150 yang meninggal, 1 orang meninggal pun kan tidak bisa tergantikan dalam dengan apapun juga. Jadi ada 150 anak yang meninggal untuk satu sebab yang kurang lebih sama, maka tentu sesuatu hal yang perlu mendapat perhatian yang amat sangat, dan kalau menurut saya menggunakan istilah all out lah untuk menanggulangi. Itu satu. Nah, masalahnya sekarang kalimat KLB yang berulang kali sekarang diangkat. Kalau saya kira tentu teman-teman yang lebih menguasai yang dari Biro Hukum Kementerian Kesehatan, di dalam peraturan Menteri Kesehatan, setahu saya KLB itu ada 2. Satu, KLB yang digunakan untuk penyakit menular yang mungkin mengarah ke arah wabah. Itu KLB yang pertama yang ada dalam aturan resmi. Dan yang kedua adalah yang disebut sebagai KLB keracunan pangan. KLB keracunan pangan itu di mana ada 2 orang atau lebih, ada kalimatnya itu, ada definisinya, di mana 2 orang atau lebih yang secara epidemiologis berhubungan dengan makanan tertentu, dan kemudian terjadilah kejadian luar biasa. Nah, kalau bicara penyakit menular kan yang ini sejauh ini disebut-sebut sebabnya obat. Walaupun ada juga yang menyebut sebabnya virus, tapi kan lebih banyak orang menyebut sebabnya obat. Jadi tidak masuk dalam KLB penyakit menular. Kalau dibilang keracunan pangan karena ini keracunan obat, kita mesti buktikan dulu. Dan lagi kalimat di dalam Permenkes itu mengatakan lebih dari 2 orang dengan hubungan epidemiologis yang jelas. Jadi kalau saya sih ada dua usulan. Nomor 1, ya istilahnya itu dicari istilah lain, karena kalau istilah KLB nggak sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Kita tahu misalnya buat COVID itu kalau bahasa dunia ada namanya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, Public Health Emergency of International Concern.
ini kita bisa juga kalau mau pakai bukan international concern, itu kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia. Memang istilah ini belum baku, tapi ini saya lemparkan saja ide ini untuk kalau mau dianggap mencari istilah. Cara yang kedua adalah peraturan Menteri Kesehatannya diubah, KLB-nya dilebarkan definisinya, bukan dengan definisi yang sekarang gitu. Jadi apapun istilahnya ini adalah sesuatu yang luar biasa dan perlu penanganan all out menurut pendapat saya. Mau pakai istilah KLB yang diperluas atau kedaruratan kesehatan masyarakat atau istilah yang lain itu silakan saja. Oke, jadi saya mencoba browsing ini yang disampaikan oleh Prof. Chandra bahwa ada Permenkes Republik Indonesia nomor 2 tahun 2013 tentang kejadian luar biasa keracunan pangan. Jadi hanya pangan saja di sini, begitu kan? Sedangkan obat yang sampai dengan saat ini dikatakan adalah baru sebatas dugaan, belum suatu kepastian begitu. Maka konteks KLB atau diksi KLB masih belum bisa digunakan. Itu sebabnya, Prof ya? Ya, tapi selain keracunan pangan ada lagi Permenkes satu lagi, saya nggak ingat. Itu kalau di browsing yang berhubungan dengan penyakit menular. Jadi coba aja browsing KLB penyakit menular. Benar, ada juga itu. Nah, itu ada. Jadi ada dua sekarang yang resmi ada dalam permen ini. Tapi itu kan cuma istilah diksi ya, artinya itu bisa disesuaikan. Tapi memang harus ada penyesuaian dari kacamata tata istilah yang benar kan. Kita tidak bisa menabrak tata istilah yang ada. Oke, baik. Prof. Chandra, kita tahu bahwa BPOM kemudian juga pihak kepolisian saat ini sudah atau sedang mendalami, bahkan BPOM sudah mengatakan ada 2 industri farmasi yang memproduksi obat dengan ambang batas EG, DEG di atas ketentuan begitu. Ada pendapat, Prof, soal hal ini? Jadi ya artinya karena saya beberapa kali menulis di media, saya dihubungi oleh beberapa media radio seperti sekarang, televisi juga saya dihubungi oleh beberapa YouTube yang mencoba bertanya ke saya tentang dampak pidananya. Itu sudah jelas di luar kemampuan saya, di luar portfolio saya begitu ya. Tetapi saya cuma mau bilang, yang jelas kalau ada mau etilen glikol kayak mau kadar apapun juga sesuatu yang di atas ambangnya, itu tentu melanggar aturan. Karena di Republik ini ada aturan. Betul. Aturannya mengatakan 10. Kemudian yang ada di pasar adalah 50 atau 15, tentu itu di atas ambang, di atas aturannya. Nah, apakah sesuatu yang di atas aturan itu masuk ke pidana atau menghentikan itu, saya nggak tahu aturannya. Dan lebih bagus saya tidak berkomentar karena bukan bidang saya sama sekali untuk itu. Yang jelas, yang bidang saya adalah, yang bidang kita sama-sama Mas Reno adalah kita ingin supaya obat yang beredar, yang kita makan, yang resmi, itu adalah obat yang aman. Jadi selain efektif kan kita inginnya aman. Kita kan taunya obat itu kalau sudah beredar resmi mestinya aman dong. Betul. Sampai obat itu beredar resmi dan kemudian ada 150 anak yang meninggal, ya itu sesuatu yang tidak boleh terjadi. Oke, saya mencoba begini, Prof. Chandra, supaya lebih relate begitu ya dengan Prof. Chandra. Nah, Menko PMK Muhadjir Effendi ini kan menyarankan bilang supaya BPOM ini rutin melakukan uji petik setiap batch-nya. Jadi bukan ketika sudah dikeluarkan izin dalam periode waktu tertentu, sudah habis itu ketika ada batch obat yang tertentu yang keluar tidak diperiksa lagi karena sudah punya izin begitu. Nah, teknis seperti ini apakah Anda setuju atau ada yang perlu dirubah lagi atau bagaimana, Prof. Chandra? Ini kan Anda bilang ini katanya mau direlate ke saya. Ya. Saya balik lagi ke jawaban saya yang tadi. Saya tidak tahu aturan BPOM harus mengawasi sampai sedetail apa, karena kalau kita ikuti di media kan ada yang mengatakan loh, enggak, tugas kita hanya ini, tugas kita itu menurut aturan begini. Akhirnya orang berdebat dengan aturan itu, tapi yang ujungnya, Mas Reno, ujungnya buat kita nih anggota masyarakat, kita ingin apapun mekanismenya terserah, tapi kita ingin obat yang resmi beredar, itu adalah obat yang aman. Kalau ada orang di kondangan, ini bicara keracunan pangan kan, orang di kondangan, kemudian makan makanan itu sudah basi, itu kan memang ya artinya terjadi seperti itu. Tapi kalau obat yang dijual kan kita resmi, itu kan harusnya barang aman begitu loh. Betul. Ya, jadi kita ingin itu aman. Apakah mekanismenya diperiksa setiap batch, apa secara rutin, apakah SK Menteri Perdagangan, Menteri Kesehatan diubah, itu silakan saja yang menguasai hal itu dilakukan. Tapi mohon itu dilakukan segera agar kita yakin bahwa obat apapun yang kita makan, ini kan bisa sirup, nanti bisa tablet, bisa kapsul, macam-macam kan. Itu dia. Kalau sekarang dibilang etilen glikol, kan ada juga orang mengatakan, oke lah 198 itu
aman terhadap etilen glikol karena kadarnya tidak melebihi kadar batas aman. Terus ada yang nanya nih, iseng-iseng begini, bagaimana kalau E. coli ya? Apakah dia jangan-jangan etilen glikolnya aman tapi yang lain nggak aman? Nggak kelar-kelar ceritanya kan. Jadi ujungnya buat kita anggota masyarakat, kita ingin obat yang kita konsumsi, apalagi anak-anak juga, itu adalah obat yang selain efektif adalah aman. Tolonglah sistemnya diatur bagaimana di sana begitu. Yang penting obatnya ujungnya di kita aman. Oke. Apa sebetulnya bisa dilakukan masyarakat, Prof. Chandra, di tengah ketidakpastian seperti saat ini? Ketika mungkin ada orang tua yang anaknya sakit, demam, atau batuk pilek, dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ada 3 yang situasi yang kita lakukan yang sekarang ini. Nomor 1, kalau ada keluhan pada anak, ya dewasa juga, tapi pada anak lah terutama karena kejadian sedang pada anak, maka memang bagus untuk ekstra hati-hati. Dan kalau perlu lebih awal berkonsultasi dengan petugas kesehatan. Jadi jangan, apalagi sekarang orang tua sibuk, anaknya ditinggal di rumah. Karena situasi seperti ini, tolonglah ekstra hati-hati kalau ada gangguan kesehatan. Sekecil apapun diwaspadai, kalau perlu konsultasi dengan petugas kesehatan. Itu nomor 1. Nomor 2, kita sebagai warga negara yang baik tentu kita ikuti aturan pemerintah yang ada. Jadi saat ini obat sementara dihentikan dan yang dinyatakan aman 198. Jadi kalau perlu konsumsi obat gunakanlah 198 itu. Dan saya kira teman-teman dokter anak sudah berulang kali menyampaikan orang demam itu tidak selalu harus minum obat, bisa dikompres, kasih minum yang banyak, itu hal yang baik dilakukan. Tapi kalau anjurannya memang baru 198, jangan kita konsumsi yang di luar itu, karena itu tentu pemerintah mengambil langkah itu sudah dengan sangat hati-hati. Itu poin kedua. Dan poin yang ketiga yang juga penting adalah marilah kita dengarkan informasi yang benar, karena kalau informasi dari WA Group University udah kacau itu segala macam itu dengan yang berlebar ke sana kemari nggak keruan. Jadi dengarkanlah radio Metro ini saja supaya mendapatkan informasi yang benar, dan radio resmi yang lain maksud saya. Oke. Terakhir Prof. Chandra, ini adalah suatu fenomena yang terjadi di masyarakat yang mungkin ini juga terjadi di sekitar kita, bahwa ketika anaknya sakit A, sakit B, sakit C, tidak dibawa ke dokter, mendengarkan saran tetangga, yang penting anaknya cepat sembuh, akhirnya dibelikan obat tanpa ada konsultasi yang tepat begitu soal obat dan dosisnya. Anda menyoroti fenomena ini seperti apa, Prof. Chandra, supaya jangan sampai masyarakat juga punya habit yang salah begitu untuk penggunaan obat? Ya sebenarnya situasinya kan agak berbeda sekarang dengan situasi quote-unquote katakanlah pada saat normal. Pada saat normal saya kira sudah berkali-kali dikemukakan kalau ada anak yang demam, memang kita tidak perlu terlalu cepat lari ke obat. Jadi kalau memang dikompres kemudian bisa turun atau juga mendapatkan cairan yang cukup, anak itu bisa lebih baik, itu akan lebih baik. Begitu juga vitamin dan sebagainya, saya kira kita perlu menggunakan obat sesuai dengan keperluan. Itu nomor 1. Nomor 2, kalau obat mau digunakan, tentu ada obat bebas dan ada obat yang harus pakai resep dokter. Jadi kalau toh mau menggunakan obat, harus gunakan obat yang bebas. Karena kenapa saya ngomong begini? Karena ini bulan November ini nanti beberapa hari lagi akan ada namanya, ini nggak ada hubungan sama gagal ginjal ya, yang namanya World Antibiotic Awareness Week. Jadi orang atau anak-anak kayak orang dewasa tapi lebih banyak yang makan antibiotik karena mereka pikir selama ini saya flu makan antibiotik kok enak, jadi kalau flu lagi makan lagi gitu. Itu tidak boleh. Jadi antibiotik adalah obat yang diberikan dengan resep dokter. Jadi yang pertama, kalau ada keluhan pada anak belum tentu obat mesti diberikan. Yang kedua, kalau obat mesti diberikan maka hanya digunakan obat-obat yang memang dijual resmi bebas, bukan obat yang harusnya pakai resep. Dan yang ketiga, kalau ada keraguan, apalagi situasi seperti sekarang ini, bagus berkonsultasi kepada petugas kesehatan. Saya kira sekarang petugas kesehatan ada di mana-mana, begitu kita bisa bawa anaknya, atau paling nggak bisa. Balik lagi kalau tadi daripada WA mendengarkan berbagai gosip yang tidak perlu, mungkin kita bisa WA petugas kesehatan terdekat, ini saya begini, bagaimana, begitu. Karena sekarang konsultasi dengan dokter itu kan tidak harus tatap muka kalau masih takut pandemi COVID ya, juga ada by online juga sudah disediakan, begitu kan, lebih mudah begitu ya, Prof. Chandra? Betul sekali, betul. Waktu saya positif COVID juga saya WA dokter. Ya, yang saya minta obat itu bisa juga. Yang penting Prof. Chandra tetap sehat dan kita bersyukur Prof. Chandra sudah negatif COVID-19. Terima kasih mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof. Chandra Yoga Aditama atas waktunya. Salam sehat Prof. Chandra dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, salam sehat.